Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah ya, amal yang selimpahan pahala, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini adalah saya ngonten ini malam Kamis ya. Baru tadi siang ini penentuan capres dan wapres salah satu presiden 2024. Jadi kami bahas presiden yang mulai hangat, yang jelas banyak isu-isu atau info-info atau berita-berita yang memang hangat untuk dibahas. Hangat untuk dibahas dan kayaknya menarik untuk kita bahas. Ini yang berita yang terkini barusan, itu Mas Ganjar Pranowo, salah satu presiden, calon presiden yang rambutnya memutih semuanya, dan gaya kepemimpinannya, gaya kultur dan budayanya beliau tidak jauh beda dengan Bapak Jokowi, karena juga berasal dari Jawa Tengah yang notabene adalah rumah Pak Jokowi. Orang Jawa identik dengan lemah lembut dan tegas dan bisa merangkul semua kalangan. Itulah Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan barusan. Ada yang lagi dari Bapak, singkatan dari Amin, yaitu adalah Anies Baswedan dan Caimin, disingkat dengan Amin, Anies dan Caimin ya, luar biasa. Beliau salah satu caleg, beliau salah satu calon presiden yang kulturnya sangat berbeda, yang berbeda jauh dengan antara calon presiden dan wakil presidennya. Kenapa kok begitu? Karena sedangkan Anies identik dengan kaum nasionalis, yaitu kaum nasionalis yang selama ini yang mengusung beliau dari kalangan 212 ya, dari kalangan-kalangan berjobah, sekaligus juga dari kaum sebelah, yaitu yang punya warna oranye, yaitu Partai PKS. Itulah Anies yang hari ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang kepemimpinannya banyak memberikan kontroversial atas semua kebijakan, langkah-langkahnya, tentunya dengan keputusan-keputusannya. Ada yang memang dinilai sangat positif, juga ada yang dinilai dengan yang juga kurang perbaikan. Ini akhirnya banyak yang kontroversial. Dan juga yang paling sangat menarik yaitu dari Anies Baswedan, karena bisa bergabung dengan Caimin yang notabene dari punya background Nahdlatul Ulama, NU, dari partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Luar biasa ya. Jadi yang Amin ini luar biasa, karena dari besarnya perbedaan, besarnya profil dan misi, akhirnya hari ini bisa bergabung, bisa melangkah bersama dengan mencapai satu misi, yaitu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden kita. Itulah Amin.
Yang nomor 3 adalah yaitu Mas Prabowo, ya, dari Partai Gerindra. Kenapa kok saya sebut Mas? Karena masih bujang, belum sampai hari ini belum punya istri. Mas Prabowo ini sampai sekarang, sahabat, ini belum ada sampai sekarang ini Mas Prabowo belum ada calon, ya, belum ada caleg sampai hari ini, wakil presiden hari ini sampai sekarang masih konsisten memberikan memilah dan memilih wakil presiden yang mau digandeng dengan Bapak Prabowo. Ini salah satu calon presiden yang terwakili dari Gerindra dan Demokrat juga dan lain-lain. Ini akan hangat, ya, untuk kita tunggu, menarik untuk kita dinanti siapa sih penggandengnya dari Bapak Prabowo. Yang jelas Bapak Prabowo ini adalah salah satu calon presiden yang sangat punya pengalaman, yaitu pengalamannya itu luar biasa, karena sudah 3 kali sekarang ini mencalonkan jadi presiden dan wakil presiden, dan belum ditakdir juga, sekarang sudah memasuki tahap ketiga, artinya mencalonkan ketiga, yang notabene namanya sering disebut-sebut wis wayahe untuk jadi Hovifah Indar Parawansa. Kemarin itu sampai 3 kali, 1 kali calon gubernur tidak jadi karena dikalahkan oleh lawan. Terus yang nomor 2 pun juga begitu, tapi akhirnya Hovifah tak pernah menyerah. Akhirnya Hovifah Indar Parawansa jadi gubernur Jawa Timur dengan 3 kali calon. Ini Prabowo ini sudah 3 kali calonkan diri. Ini bisa kita tunggu, ya, bisa kita dinanti bagaimana pergerakan dan bagaimana langkah-langkah Prabowo yang untuk menggandeng wakil presidennya, dan langkah-langkah ditunya itu bagaimana. Ini layak ditunggu, sahabat, ya. Jadi sudah jelas hari ini sudah ada 3 calon presiden, lengkap dengan pengusung-pengusungnya, lengkap dengan partainya untuk diusung. Salah satu yang bisa mencalonkan diri tanpa koalisi dengan yang lain yaitu PDI Perjuangan. Tapi hebatnya PDI Perjuangan walaupun tak butuh partai lain, tapi masih ada tambahan dari Hanura, tambahan dari Perindo, juga ada dari P3. Ini yang bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini luar biasa, sahabat, luar biasa. Jadi kami, ya, dengan sahabat-sahabat semuanya, dengan adanya calon presiden dan wakil presiden, itu adalah satu, ada Ganjar Pranowo, Mas Ganjar, ya, Pranowo yang dari Jawa Tengah, dan gandeng dengan Mahfud MD yang beliau juga dari Jawa Timur. Ini kulturnya beliau berdua ini sangat klop dan sangat bisa untuk dikolaborasikan. Ini luar biasa. Yang nomor 2 adalah Prabowo yang belum ketemu wakilnya siapa. Yang nomor 3 yaitu Amin, pasangan Amin. Dari ketiga-tiga ini semuanya baik, ingin memajukan bangsa Indonesia ini, ingin memberikan yang terbaik kepada negeri ini. Cuma saya harap mudah-mudahan kita semua mau dukung siapapun, mau mendukung siapapun, cinta ke siapapun terkait calon kita, presiden kita, jangan sampai kita terlena dengan pilihan kita. Artinya kita ini terlalu cinta dengan pilihan si A sampai berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan tetangga-tetangga kita, merugikan sahabat-sahabat kita. Akhirnya saling mencemooh, saling menghina, ya, saling mengadu domba, atau juga
saling memberikan manfaat, tapi itu diungkit ya, akhirnya terjadi perpecahan. Bisa jadi kadang mertua dengan menantu tidak sama, akhirnya cerai menantu dengan anaknya. Ini kan hal yang fatal. Jadi kalau kita berpolitiknya dengan cara yang santun dan bisa berbuat manfaat ke orang lain. Contoh, kemarin waktu calon presiden kemarin tahun 2019 ya, masih jawabannya Jokowi melawan Prabowo gandeng dengan Sandiaga Uno, jangan lupa Jokowi gandeng dengan Ki Ma'ruf Amin. Ini luar biasa ya, bentrokan sosialnya, bentrokan mentalitasnya, dan pergerakan masifnya ini luar biasa. Di bawah itu memang sangat menentukan, baik di Jawa Timur atau di provinsi-provinsi yang lain. Ini sangat kental dengan lawan-lawan yang seakan-akan betul-betul lawan. Akhirnya pada putaran itu, pada pilihan itu, akhirnya dimenangkan oleh Pak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi jadi presiden, di bawah itu masih banyak persepsi-persepsi yang tidak menerima dengan kekalahan itu, tidak bisa menerima dengan kekalahan yang sebelumnya memang diyakini untuk menang. Sedangkan yang menang, pihak-pihak yang menang, dia selalu bergairah untuk memberikan langkah-langkah menghina, langkah-langkah mencemooh kepada lawan yang kalah. Ini hal yang fatal. Terus akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya Bapak Jokowi sendiri dengan Pak Prabowo ternyata komunikasinya satu pintu, gabung. Akhirnya Bapak Prabowo itu dikasih jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Akhirnya masuk koalisi. Jadi Bapak Prabowo itu masuk koalisi Jokowi, sedangkan Bapak Prabowo dihadiahi oleh Bapak Jokowi untuk dijadikan Menteri Pertahanan. Yang membuat kita bertanya-tanya kenapa di atas itu sudah bisa move on, bisa gabung, bisa cair, bisa kerjasama, terus yang di bawah ini tidak terima. Akhirnya masih banyak beda-beda pendapat yang dihadapi di bawah. Bisa jadi ketidaknyamanan hubungan antara sosial. Ini yang harus kita jaga, sahabat. Inilah harus yang kita jaga, harus kita memang betul-betul pelihara supaya kita ini betul-betul menjadi manusia yang bisa beri manfaat orang lain. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bisa beri manfaat ke orang lain. Urusan pilihan ini terserah apa yang kita inginkan, apa yang kita cinta dan sayangi, ini tentukan sudah. Yang penting jangan alergi politik. Ya, politik pemerintahan itu bagus, sudah bagus. Cuma kadang memang oknum manusianya yang sering berulah. Jadi hangat ya. Jadi ini saya kira bisa dikomentari lah siapa pilihan kita. Kalau tadi siang ada yang tanya, Pak Ustadz, sampean mau pilih siapa? Saya pribadi tetap pilih istri saya. Karena istri saya itu siang dan malam yang jelas dan yang pasti menemani saya. Sedangkan pilihan kita tunggu ya, bulan Februari tahun 2024 yang akan datang. Yang penting jangan sampai saling menghina, saling menjelekkan, saling memberikan langkah-langkah yang tidak baik atau langkah-langkah yang merugikan orang lain. Kalau ada manfaat dari calon, ada hal yang menggembirakan, ya kita berikan orang lain. Buatnya orang lain bahagia, buatlah orang lain senang. Maka dengan itu kita juga akan bisa memberi manfaat orang lain. Apalagi mengungkit-ungkitnya, apa yang kita berikan jangan diungkit lagi. Nikmati, perbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pilpres 2024 ini betul-betul aman, damai, dan sejahtera menuju Indonesia merdeka. Amin ya. Mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa kami bahas isu Pilpres, karena Ganjar Pranowo sudah ada wakil dan kita tunggu siapa wakilnya dari Mas Prabowo. Terima kasih sahabat ya. Terima kasih.
atas kebersamaannya, atas ini dialog ini. Semuanya terima kasih. Juga salam buat semuanya ya, juga salam buat keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua ini betul-betul langkah ini dapat ridho dari Allah. Tentunya ridho ini juga mendapatkan apa? Salah satu hal yang positif, dan kepositifan itu mudah-mudahan membawa kita kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang kita banggakan. Harapan doa, harapan ridho, harapan sukses hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita berikan, itulah yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.